Inilah problem jemaat mula-mula. Jadi kesimpulan pertama, konflik antara Paulus dan Petrus ini bukan konflik iman, tapi sekedar kesalahpahaman soal-soal yang dalam bahasa Arab disebut khilafiyah. Soal-soal yang tidak mendasar, hanya soal makanan, soal minuman. Padahal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, itu bukan inti. Intinya adalah iman kepada Kristus, keselamatan di dalam Dia. Nah, dalam konflik ini atau dalam perselisihan ini yang sudah selesai tahun 49 tadi, dalam perselisihan ini Barnabas ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Padahal Barnabas itu keturunan Yahudi, kelahiran Iskandaria, kelahiran Mesir, Yahudi diaspora. Dia ini saudaranya Markus, pamannya Markus, si penulis Injil. Barnabas ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Hanya itu. Setelah itu clear. Setelah itu tidak ada masalah lagi. Setelah itu selesai. Tapi tiba-tiba muncul publikasi baru pada abad 16. Judulnya Injil Barnabas. Memanfaatkan teks kitab suci ini untuk mencari pembenaran. Apa katanya? Sejak semula Paulus sudah konflik dengan Barnabas. Karena ini menurut Injil Barnabas ini, Paulus itu memalsukan ajaran Yesus. Paulus itu orang yang bertanggung jawab dengan ajaran Tritunggal, ajaran ketuhanan Yesus, ajaran dosa waris, ajaran penebusan. Ini semua karangan Paulus, bukan ajaran Yesus. Karena itu Barnabas mengumpulkan Injil-Injil yang lain yang kemudian dikenal dengan Injil Barnabas. Ini kisah yang sekarang beredar. Aslinya tidak seperti itu. Anda sudah saya kasih penjelasan latar belakang bahwa konflik antara Paulus dan Petrus yang menyeret Barnabas dalam kemunafikan mereka, itu hanya masalah-masalah makanan, minuman, cara berpakaian, Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada kaitan dengan ketuhanan Yesus. Tidak ada kaitan dengan doktrin Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi publikasi yang namanya Injil Barnabas, kalau Anda pergi ke toko buku Gunung Agung ini ada Injil Barnabas. Dan itu katanya orang Islam adalah Injil yang asli. Karena Injil itu ditulis oleh Barnabas. Kenyataannya Injil itu bukan tulisan Barnabas. Bahkan ini dongeng burungnya begini. Kabar burung. Menceritakan bahwa asal-usul penemuan Injil yang disebut Injil Barnabas itu, ada seorang biarawan rahib namanya Fra Marino yang hidup pada abad 16. Dia seorang pastor yang hidup pada masa Paus Sixtus kelima tahun 1595. Pada suatu hari, kata dongeng burung tadi, dia mengunjungi perpustakaan Vatikan katanya. Di perpustakaan itu kemudian dia menemukan sebuah buku yang berkulit binatang, sampulnya dari kulit binatang, tertulis Evangelium Barnaba katanya. Lalu dia baca. Dia baca penasaran, loh ini kok ada Injil lain selain Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia baca, lalu tertulis di situ. Begitu dia baca ada ayat yang mengatakan, tatkala Adam dan Hawa diusir dari surga, Adam menyesal, Hawa juga menyesal. Lalu berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan keduanya ke langit. Lalu di langit itu ada tulisan cahaya yang ditulis dengan jari Allah, berbunyi, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sesungguhnya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sekaligus spontan dia langsung masuk Islam. Tetapi Injil itu dicurinya, dimasukkan ke dalam sang mantel bajunya, lalu keluar, dan mulailah dipublikasikan Injil Barnabas yang baru ditemukan dalam tanda kutip tadi ke seluruh dunia. Pada tahun 1907, seorang intelektual Kristen dari Inggris, dari London, namanya adalah Mr. Lonslet, dan istrinya Laura Ruck, menerjemahkan Injil ini dari bahasa Itali, Injil palsu ini dalam bahasa Itali ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Gospel of Barnabas. Sebanyak 80 halaman menceritakan kepalsuan Injil ini dari bukti-bukti sejarah yang ada. Pada tahun 1908, Injil dalam bahasa Inggris ini diterima oleh seorang Kristen Koptik, seorang Kristen Ortodok Koptik, namanya Sayyid Al-Duktur Khalil Sa'adah. Ini orang Kristen ini. Khalil Sa'adah ini orang Kristen. Kalau Khalil tangga saya tukang sate. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya Injil Barnabas. Dengan semua telaah kritisnya tadi. Kemudian tahun 1969, ketika Profesor Dr. Ahmad Salabi dari Universitas Al-Azhar menjadi dosen tamu di IAIN Sunan Kalijaga Jogja, dia mulai memperkenalkan Injil palsu ini, seraya mengatakan Injil ini dapat digunakan sebagai alat dakwah kepada orang Kristen. Lalu setahun kemudian, 1970, ditulislah terjemahan bahasa Indonesia dari naskah Arab oleh Bakhtiar Effendi dengan judul Injil Barnabas sebanyak 2 jilid. Tahun 1980-an dikeluarkan lagi terjemah Injil Barnabas dari naskah bahasa Inggris oleh Rahnib MBA, diterbitkan Bina Ilmu Surabaya. Tahun 1989 terbit pertama kali buku Sayyid Bambang Nursena, judulnya Telaah Kritis atas Injil Barnabas, diterbitkan Yayasan Andi Yogyakarta tatkala Sayyid itu masih berumur 23 tahun. Dan Sayyid Bambang itu sayalah orangnya. Saya yang pertama kali menanggapi dalam bentuk buku yang relatif lebih tebal, yang berjudul Telaah Kritis Injil Barnabas, sampai sekarang sudah dicetak ulang yang ke-11 kali, dan selalu bestseller buku itu. Anda bisa cari di toko-toko buku Kristen dan juga di Gramedia, tapi biasanya cepat habis. Inilah sejarah awal mula tentang Injil Barnabas dan pengaruhnya dalam polemik Islam Kristen. Apa yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas? Dalam doa malam kemarin saya sudah menyampaikan beberapa aspek. Dalam pandangan Islam, Injil itu kitab yang turun dari langit. Setelah dicocokkan, loh ini kok karangan Matius, kok karangan Lukas, kok karangan Yohanes tidak cocok. Lalu mereka pada melirik Injil Barnabas yang kebetulan menguntungkan pandangan Islam. Pertama kali, sebelum diterbitkan di Indonesia tahun 69, tahun 70, Injil ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Rak tadi, diterbitkan di Karachi, Pakistan. Penerbitnya adalah Aisyah Bawani Wakaf di Karachi. Tapi tidak fairnya, ironisnya karena tidak adil, telaah kritis yang isinya 80 halaman tadi dibuang dan hanya diterbitkan teksnya tanpa catatan kritis.
Ini sudah melanggar hak cipta sebetulnya. Jadi teksnya diterjemahkan, telaah kritis yang membuktikan kepalsuan Injil ini dibuang. Sejak itu pula Indonesia ikut-ikutan. Abu Bakar Basmelah juga menerjemahkan Injil Barnabas dari bahasa Arab. Teks kritiknya dari Tuan Rak tadi dibuang. Selama saya 2 tahun lebih berada di Kairo dalam rangka studi tentang Hiwar al-Adyan, dialog antar agama, saya meneliti kembali Injil palsu ini di Maktabah Anba Dominikan Kairo. Di sanalah saya menemukan teks asli Injil ini. Ternyata teks asli Injil ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. 3 bahasa ini plus bahasa Latin, lingkungan kecil dipakai, adalah bahasa yang hidup di Israel pada zaman Yesus. Tetapi teks asli Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Sedangkan bahasa Itali itu adalah perkembangan dari dialek Latin yang baru ada abad ke-13 Masehi, abad 11 Masehi. Jadi pada zaman Yesus bahasa Itali itu belum ada. Tapi kok Injilnya ditulis dalam bahasa Itali? Ini yang pertama. Kedua, ada kesalahan-kesalahan geografis. Misalnya, pada pasal pertama Injil palsu ini ditulis kata-kata demikian. Evangelio Barnaba Apostolo di Yesu Kristo di Yesu Nasareto Ciamalo Kristo. Ini dalam bahasa Itali. Jadi Barnabas Apostolo, Rasul, Yesus dari Yesus, di Yesu, Nasareto, Yesus orang Nasaret, Ciamalo Kristo, yang disebut Kristus. Jadi pada pasal pertama ini, Barnabas diakui sebagai Rasul Yesus. Kenyataannya, Barnabas bukan ke-12 Rasul. Tidak termasuk 12 Rasul, tapi Barnabas itu baru muncul kemudian. Yang kedua, dalam teks ini diakui Yesus orang Nasaret bergelar Kristus. Ciamalo Kristo. Pada pasal 96 Injil palsu ini ditulis, Yesus berkata, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya aku bukan Mesias. Mesias akan datang sesudahku, namanya terpuji," katanya. Lah terpuji itu bahasa Arabnya Ahmad atau Mahmud, seakar dengan kata Muhammad. Jadi Mesias yang akan datang ini namanya Muhammad. Yesus bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya." Ini sumpahnya Nabi Muhammad, dikutip, ditempatkan di mulutnya Tuhan Yesus. "Wallahi alladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ini gaya sumpahnya Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah bersumpah di Alkitab. Lalu dikatakan, Injil Barnabas yang palsu ini menyebut Yesus adalah Kristus. Tapi Yesus bukan Mesias. Lah bedanya Mesias dengan Kristus itu apa, Pak? Itu sama saja. Mesias itu bahasa Latin dari bahasa Ibrani Hamasiah. Hamasiah diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kristos. Kristos menjadi bahasa Yunani, bahasa Latin Kristus. Jadi Kristus dengan Mesias itu artinya sami mawon, sama saja. Tapi penulis Injil palsu ini mungkin sekolahnya kurang tamat. Waktu pelajaran ini mungkin dia bolos. Tidak tahu kalau Kristus itu sama dengan Mesias. Adalah aneh. Orang abad pertama
hidup di Palestina tidak tahu kalau Mesias itu sama dengan Kristus. Sama dengan orang hidup di Surabaya tidak tahu bedanya, tidak tahu persamaannya antara ayam, pitik dengan chicken. Sama dengan dikatakan, makan apa Pak tadi malam? Oh, makan pitik bakar. Saya tidak makan chicken, tidak. Saya tidak makan ayam, makan pitik aku katanya. Lho padha ae, Bes. Pitik karo ayam karo chicken sami mawon. Kalau ada orang yang mengatakan itu, berarti itu bukan orang Surabaya. Karena tidak tahu bahwa ayam, pitik, chicken itu sama. Begitu juga penulis ini tidak tahu kalau Mesias dengan Kristus itu sama. Berarti dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, apalagi muridnya Tuhan Yesus. Gampang membuktikannya. Yang kedua, geografisnya salah. Dikatakan gini, from Jerusalem, Jesus went up to Kapernaum. Dari Yerusalem, Yesus naik ke Kapernaum. Nah ini. Padahal Kapernaum itu kota di pesisir pantai Galilea. Berarti Yerusalem lebih tinggi dari Kapernaum. Mestinya from Jerusalem, Jesus went down to Kapernaum. Tapi dikatakan went up to Kapernaum. Salah lagi. Berarti penulisnya bukan orang Yahudi, apalagi muridnya Yesus. Lalu setelah dari Kapernaum, Yesus berlayar ke kotanya Nazaret. Yang nggak bisa dilayari, Pak. Nazaret itu kota-kota perbukitan. Nggak ada pantainya di sana. Karena apa? Penulisnya bukan murid Yesus. Sama dengan orang mengatakan, saya dari Surabaya went down to Malang. Salah itu. Terus saya mikir lah, mungkin ini terjemahan yang salah. Saya cek dari bahasa Italinya, sama. Went up, went down. Saya lihat dalam bahasa Arab. Min Urusalim yasu so'ida ila Kapernaum. So'ida itu naik ke Kapernaum. Mestinya bukan so'ida ila Kapernaum, tapi nazala ila Kapernaum. Ini dalam teks Arabnya. Karena memang penulisnya ora tahu roh Israel. Ini persoalannya. Bukti kedua. Lalu bukti ketiga, saudara-saudara, digambarkan, kalau yang pertama tadi, Al-Quran sendiri tidak pernah menjuluki Muhammad sebagai Mesias. Bahkan Al-Quran mengatakan, Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih adalah Isa anaknya Maryam. Tidak pernah ada ungkapan Al-Masih Muhammadur Rasulullah, tidak pernah ada. Jadi Injil Barnabas ini tidak cocok dengan Al-Quran sendiri. Jelas. Mau diputar seperti apa lagi? Ada banyak hal, ayat-ayat yang saling kontradiksi dalam Injil Barnabas. Misalnya, situasi politik. Anda bisa membayangkan dalam Injil Barnabas ditulis, Lazarus, saudaranya Marta dan Maria Magdalena, membeli sebuah desa, yaitu desa Magdala. Abad pertama, orang Yahudi dijajah Roma. Jangankan membeli kota, tidak terbayangkan. Semua dikontrol orang Yahudi, dikontrol orang Romawi. Tidak mungkin. Ini hanya mungkin membeli kota, membeli pulau. Itu hanya mungkin setelah era kapitalisme di Eropa. Berarti Injil ini produk Eropa, abad pertengahan. Terus kemudian, Yesus mengusir iblis untuk memasuki babi. Lalu babi itu berlarian memasuki tong-tong tempat untuk menyimpan air. Nah, zaman abad pertama Masehi, tong itu belum ada. Yang ada tempayan. Ini tidak cocok lagi. Tong itu setelah revolusi industri. Anda bisa cek abad 10 itu tong itu mulai ada. Sebelum abad 10 semua tempayan. Sama dengan misalnya kalau orang sekarang mau nulis zaman Belanda.
Maka Tuan Residen menyuruh saya untuk membangun gedung dari semen 3 roda. Loh, semen 3 roda belum ada. Zaman Belanda, semen itu belum ada. Kalau melekatkan ini pasir dengan gamping, itu pakai itu tetesnya tebu. Semen belum ada. Semen itu baru ada periode tahun 70-an. Lah jadi kelihatan bohongnya. Dari sinilah perlunya kritik sejarah. Lalu yang lebih bohong lagi, liturgi abad pertengahan dimasukkan ke sabda Yesus. Misalnya gini, Yesus berkata, hati-hatilah kamu, wahai murid-muridku. Sesungguhnya Allah, jadi gaya Yesus ngomong itu seperti Nabi Muhammad bicara itu. Sesungguhnya Allah akan melaknati setiap orang yang musyrik kepadanya, yang syirik, yang menyekutukan dia. Katanya, karena perbuatan syirik itu berasal dari syaitan, berasal dari setan. Dan tahukah engkau bagaimana mencegah diri dari syirik? Kamu harus memperbanyak sholat dan puasa 40 hari. Karena apa? Sebagaimana iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa, siapa yang bisa dimangsanya. Ini ucapan Petrus ditempatkan ke mulut Yesus. Kenapa? Karena pada abad pertengahan di Breviarium Katolik Roma itu dimasukkan ucapan Petrus ini untuk doa pagi. Jadi doa paginya dimasukkan ucapan ini. Berarti si penulis Injil Barnabas itu hidup pada saat doa pagi ditambahi iblis yang mengaum-ngaum seperti singa tadi. Jelas asalnya dari Roma, bukan dari Palestina. Terminus perquem, masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas, ini kira-kira tahun 1300 Masehi. Mengapa? Pertama, karena dalam Injil Barnabas ditentukan bahwa tahun Yobel, di Alkitab tahun Yobel itu 50 tahun sekali, itu diperingati 100 tahun sekali. Loh, kok 100? Karena Paus dulu itu tukang mengubah-ubah. Dia mengatakan bahwa Paus Bonavisius ke-8 yang memerintah tahun 1300 Masehi memerintahkan agar tahun Yobel yang waktu itu menurut Alkitab diperingati 50 tahun menjadi 100 tahun. Paus berikutnya lagi mengubah 50 tahun balik ke kitab suci. Paus berikutnya lagi kesuwen 50 tahun. 25 tahun saja, 25 tahun. Kemudian abad ke-16, Paus Sixtus terpilih jadi paus. Terpilihnya dia itu juga tidak lepas dari intrik-intrik politik. Nah, ketika dia menang, dia mau syukuran. Nah, pada saat itu dia merayakan tahun Yobel bukan karena sudah jatuh saatnya, tapi untuk syukuran karena terpilih jadi paus. Nah, 100, 50, 25, kembali 50, lalu nggak sabar belum saatnya syukuran dengan tahun Yobel. Ini apa? Membuktikan bahwa penulis buku ini hidup pada masa Paus Sixtus ke-5 tahun 1595. Siapa penulisnya? Penulisnya ya Fra Marino yang tadi ngomong nyolong Injil dari perpustakaan Paus tadi. Yang ngomong itu ya yang nulis. Persoalannya, jangan langsung kalau ada fakta seperti ini Anda menyalahkan saudara kita, umat Islam. Karena tidak semua umat Islam mengakui Injil Barnabas, tidak semua. Gus Dur tidak percaya dengan Injil Barnabas itu. Kurang kerjaan apa percaya dengan buku kayak gitu. Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri mengatakan begini. Seandainya Injil itu memang asli, bahasanya pasti bukan Itali. Bahasanya pasti Ibrani atau Yunani atau Arab. Karena bahasa Itali belum ada pada zaman Yesus. Lalu dia mengatakan kemungkinan Injil ini ditulis pada akhir abad ke-15. Itu Pak Hasbullah Bakri.
Banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak mau terima Injil Barnabas ini sebagai publikasi palsu. Tapi kalau Anda pergi ke Masjid Al-Falah, pasti Abdullah Wasian percaya itu. Karena memang Pak Abdullah Wasian minta maaf, agak kurang cerdas dalam soal sejarah ini. Ini penting sekali dalam hal apa? Tidak mungkin muridnya Yesus menulis tidak ngerti geografisnya Israel, salah dalam terminologi, salah dalam tahun Yobel. Bagaimana mungkin dia orang Yahudi kok tidak tahu tradisinya sendiri? Nah ini saudara-saudara. Bahkan sejarahnya pada saat itu, ini penting dicatat pada saat itu, Gereja Katolik itu mengabarkan Injil dengan kekerasan. Memiliki program yang namanya inkuisisi. Pada saat itu Spanyol, itu sejak dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, itu sudah melebarkan sayapnya ke Andalusia. Makanya kalau Anda baca buku-buku Muslim itu, kejayaan Islam di Andalusia. Andalusia itu Spanyol sekarang ini. Di sanalah mereka, Islam sudah menancapkan akarnya di Spanyol. Begitu juga orang Yahudi dari suku Morisco, itu sudah menancapkan akarnya di sana. Gereja Katolik rupanya tidak sabar. Ini orang-orang Muslim Spanyol ini di negara Barat tapi agamanya Islam. Ngisin di sini, malu-maluin. Tindas mereka supaya mereka masuk Katolik. Dipaksa masuk Katolik. Lah orang dipaksa itu ya pernah hatinya tetap berontak. Semut ditek aja protes apalagi manusia. Fra Marino ini termasuk orang-orang yang dipaksa masuk Katolik. Tapi dia ini sempat sekolah teologi sampai tamat di Roma. Sampai dapat gelar sarjana teologi. Sampai ditahbiskan jadi imam, jadi pastor. Tapi hatinya tidak pernah percaya pada Yesus. Hatinya adalah Muslim. Daripada saya ditindas, lebih baik pura-pura jadi Kristen. Tapi dendamnya luar biasa pada gereja Katolik. Akhirnya balas dendam, nulis Injil palsu tadi. Nulisnya terlalu semangat. Injil itu biasanya tidak sampai 30 pasal. Injil Matius 28 selesai. Injil Markus malah hanya 16 pasal selesai. Yohanes 22 selesai. Lukas 24 selesai. Dia nulis saking gregetennya. Nulis Injil Barnabas itu 222 pasal. Loh ini. Kalau bukan orang gregeten nggak mungkin nulis setebel itu. Setelah itu masih kurang pekerjaan lagi dia karena orang dendam tadi. Dia nulis terjemahannya dalam bahasa Spanyol. Ditulisnya Injil dalam Barnabas yang dia yang bikin, dia yang terjemahkan sendiri. Ditulis dalam bahasa Spanyol, judulnya Evangelium Barnabe. Dalam bahasa Spanyol itu, ditulisnya itu teksnya sebagian ada kutipan-kutipan Arab. Ada teks Arab di bawah kata Dios, ditulis Allah gitu. Dan ketika diteliti oleh seorang sarjana dari Mesir, namanya adalah Jos Hanawati. Dia orang Abuna dari Mesir, menulis ini juga Khalil Sa'adah, sarjana Koptik. Ditulisnya itu, ini bahasa Arabnya kok kelihatannya bukan orang Arab ini. Subhanallah, ditulis Allahu Subhan. Nah ini. Ini kelihatan ke orang mana ini? Yang nulis kok bahasa Arabnya kualik ini. Seperti bahasa Indonesia. Kalau Anda ngomong orang Jawa, bahasanya mesti mengatakan, Pak, permisi Pak, saya tanya, iya, ini buku siapa? Oh itu buku saya, kalau di Jawa kan gitu. Bukuku iku rek kan gitu kan. Kata sandangnya itu setelah saya, kata benda. Tapi kalau Anda ke Ambon, jawabannya pasti lain. Bung, ini buku siapa? Ah itu beta punya itu, gitu. Jadi itu saya punya buku. Itu saya punya istri. Itu saya punya gereja. Itu saya punya Allah. Allah pun dia punya. Ya kan? Itu orang Ambon. Jadi kelihatan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesianya orang Jawa. Ini bahasa Indonesianya orang Riau.
ini bahasanya Indonesia orang Tionghoa, ini bahasanya orang Ambon. Tahu. Begitu juga bahasa Arabnya kok malik-malik gini. Setelah diteliti, bahasa Arabnya orang Spanyol. 1, 2. Seringkali dia menulis huruf Itali itu dengan 2 S. Cristo dengan 2 S. Mestinya 1 S. Itu kebiasaan orang Spanyol juga. Para ahli menentukan bahwa penerjemahnya dan penulisnya orang yang sama, yang adalah Framarino, yang memakai nama samaran Mustafa de Arande. Inilah kepalsuan Injil Barnabas. Sampai hari ini Injil Barnabas diterbitkan kalau tidak salah 4 penerbit di Indonesia. Dulu awal-awal saya menulis Injil itu, setiap hari senang sekali saya. Buku saya dimuat di Gramedia, di Sari Agung. Suatu saat saya lihat buku saya masuk di Gunung Agung. Bukunya Haji Mas Agung itu. Toko bukunya Haji Mas Agung, seorang Tionghoa yang kemudian masuk Islam. Saya lihat, wah ini buku saya. Telah akhir Injil Barnabas warnanya hijau, tulisannya seperti kaligrafi Arab. Ditaruh di buku-buku Muslim. Senang sekali saya. Jadi selesai baca Injil Barnabas, baca bantahannya. Kira-kira seminggu kemudian Injil itu sudah hilang lagi. Seorang senior saya dari Jerman, Profesor Olaf Suman, dia berkata, saya juga lihat buku itu di Gunung Agung, Jakarta. Tapi ketika saya lihat seminggu kemudian sudah ditarik dari peredaran, saya tanya, mana buku yang berjudul Telah Akhir Injil Barnabas? Oh enggak Pak, kita enggak pernah jual. Enggak pernah ada buku itu. Jadi ini buku ini, oh enggak pernah ada Pak, kita enggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang tidak fair. Kalau tulisan cenguan temi Kristen beredar di mana-mana, ini bantani delik nih itu. Kemarin malam saya ke toko buku ini, Gunung Agung, diantar sama Cak Lukas ini. Saya panggil Cak saja kan orang Surabaya. Saya jalan sendiri ke sana. Kemudian saya lihat buku-buku banyak sekali. Injil Didake. Didake itu bukan Injil. Didake itu buku katekisasi abad pertama. Tanya jawab iman Kristen, tata cara pembaptisan, tata cara perjamuan kudus. Itu bukan Injil. Di gereja Purba semua orang tahu tulisan yang namanya buku Didake. Tapi di itu kitab Injil Didake, yang penemuan dari Yerusalem yang membuktikan Yesus Kristus telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Jadi orang Kristen tidak tahu Didake itu apa. Pertama lihat loh, bingung dia. Ada lagi tulisan saya yang dikutip oleh Hasim Muhammad. Judul bukunya Kristologi Qurani, Telaah Kontekstual Ajaran Kristen dalam Al-Quran. Buku ini positif sekali, menyambut pikiran-pikiran saya. Bahkan buku ini mengakui, diberi kata pengantar oleh Profesor Dr. Amin Syukur, Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo, Semarang. Buku ini mengakui bahwa konsep Kristen tentang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesungguhnya sesuai dengan konsep keesaan Allah. Itu ada di sampul belakang. Nah, buku ini muncul di polemik-polemik, tapi ditaruh paling bawah sampai tidak kelihatan orang. Saya lihat-lihat ini buku saya mana ini? Padahal itu buku Islam kan. Yang nulis orang Islam banyak mengutip tulisan saya dan paham bahwa Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Alhamdulillah, lewat tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya, mereka mau ngerti anak Allah itu tidak berarti Tuhan beranak. Disebut di situ. Setelah saya lihat-lihat, mana buku saya tidak ada. Oh ternyata nyelempit di belakang itu tidak bisa dilihat. Itu di situ semua. Saya pura-pura baca. Saya ambil 4 buku, saya taruh di paling atas biar dibaca ini. Yang lain saya taruh di, tidak apa-apa itu. Karena
Nomornya itu di atas, tapi kenapa pindah ke belakang? Mungkin pemilik toko, atau mungkin orang lain nih. Buku ini ketoke kok nggak ngewangi Islam ini. Malah kok bener nih Kristen, kayak ning ngisor ae gitu. Jadi sekarang ini era dialog, sudah era terbuka. Sudah tahu kalau Injil Barnabas itu palsu, tetap aja diterbitkan. Ini kan jengkel juga, tapi ya sudahlah. Kata orang Islam katanya innallaha ma'as-sabirin. Tuhan beserta orang yang sabar. Kita harus sabar. Tapi saya semakin tahu bahwa intelektual kita, tulisan kita, ceramah kita, sekalipun jelas, tapi kalau Roh Kudus tidak menggerakkan orang itu, dia sulit. Ini menyadarkan kita bahwa sebagus apapun pelayanan kita, kita tidak bisa mengubah orang jadi Kristen. Tidak. Pernah di satu desa dipersalahkan seorang anggota jemaat GPIB yang dulu saya pernah melayani di sana menjadi Kristen. Dipersoalkan di kantor desa. Kok KTP-nya pindah Kristen? Kemudian dipersoalkan. Ini kristenisasi. Saya balik. Tidak ada Pak kristenisasi Pak. Lu kok bisa? Yang mengkristenkan itu pemerintah, pejabat desa. Lah kok bisa? Yang rubah KTP kan sampean. Yang nulis KTP-nya Kristen itu kan sampean. Kita tidak butuh KTP Kristen atau Muslim. Kristen itu ada di hati. Lu kok bisa gitu? Tidak seorang pun bisa mengubah iman pikiran seseorang kalau bukan Roh Kudus. Itu keyakinan saya. Jadi kristenisasi tidak ada. Yang ada evangelisasi, penginjilan. Penginjilan itu pengumuman Yesus itu juru selamat. Sapa sing percaya munggah swarga, sing ra percaya karepmu itu loh. Itu Injil. Lah kon percaya, alhamdulillah, gak percaya gak apa-apa. Itu namanya pengumuman. Islam juga gitu. Katanya berdakwah illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Berdakwah itu manggil, da'a itu memanggil. Berdakwah itu memanggil orang ke jalan Allah. Kalau mau silahkan, tidak mau tidak apa-apa kan gitu. Nah sekarang di televisi ada pengislaman. Itu yang pagi itu loh, yang Arifin Ilham, yang jenggotnya kecil itu. Itu kalau berdoa seperti orang karismatik kalau berdoa. Jadi sebelum Arifin Ilham itu sudah ada orang karismatik. Berdoa, mereka nyanyi dulu. Setelah nyanyi, dia mengatakan, ya Allah, hamba-Mu ini lemah, tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Engkaulah Malikul Muluk, Raja segala raja. Lihatlah kami ya Allah, saudara-saudara. Ini kan cara karismatik sebetulnya. Dicontoh, tidak apa-apa lah. Nyontoh-nyontoh yang baik juga tidak apa-apa. Ekspresif, doa yang ekspresif, itu pola karismatik. Tapi setelah itu yang tidak enak. Alhamdulillah ayahanda, katanya. Ada apa yang dipanggil ayahanda? Pada pagi hari ini, salah seorang kru dari TPI ini sudah mendapatkan nur Allah dan dia sudah masuk Islam. Diumumkan di layar televisi. Nah kemudian ada di internet itu, nama saya muncul di sana. Kalau Anda buka Google itu, Anda tulis Bambang Nursena, wih banyak sekali. Yang pro, yang kontra banyak. Ditulis gini. Bambang Nursena ini adalah kelompok yang menggagas munculnya Kristen Arab di Indonesia. Ini sangat bahaya sekali. Karena identitasnya mengaburkan dengan umat Islam. Maksudnya gitu. Pengaburan. Terus di dalamnya ditulis mengutip hadis yang isinya menunjukkan keunggulan Yesus daripada Muhammad. Nah ini kan bukan kritikan. Ini kan sebetulnya menunjukkan ketidakmampuan berdialog. Saya ini Kristen Pak D. Kalau saya ngomong Yesus di atas Muhammad, ya mesti saja itu hak asasi saya.
untuk mengatakan Yesus lebih tinggi daripada Muhammad. Kalau saya mengatakan Yesus lebih rendah dari Muhammad, tempilingin aku. Saya bukan orang Kristen, apalagi ngomong di sini sebagai seorang pemwarta firman Tuhan. Tapi kalau ada orang Islam mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, nabi penutup, nabi pamungkas, tidak ada nabi sesudahnya. Kan haknya dia. Kita kan tidak marah. Kenapa harus marah? Karena itu keyakinan orang Islam. Tapi juga jangan marah kalau misalnya ada orang lain yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Muhammad. Jemaah Ahmadiyah lah kemudian dilempari batu di sana Bogor. Tidak seperti itu. Kristen itu jengkel juga sebetulnya. Seperti jengkelnya orang Islam. Kok setelah Muhammad ada nabi? Kita juga kadang-kadang mikir, lah Yesus itu sudah menjadi puncak pernyataan ilahi. Dulu ngomong dengan nabi-nabi. Nabi-nabi wis entek. Saiki anak Allah langsung. Firman Allah langsung turun ke dunia. Kok masih ada nabi lagi? Loh itu kan nabi mereka. Bukan nabi saya, titik sudah. Nggak usah usil dengan orang lain. Bahkan Kristen dirongrong dengan ajaran lagi yang namanya Mormon. Mormon di Amerika, dia mengatakan nabi setelah Kristus yang menyempurnakan gereja Kristus adalah Joseph Smith. Satu negara bagian di Amerika, Utah, mayoritas Mormon. Tapi hak asasi silahkan. Wong Yesus mengatakan biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai, kan gitu. Setiap agama punya pandangan, agama saya, pilihan saya benar. Kalau demi dialog saya mengatakan pura-pura sama dengan orang lain, itu munafik namanya. Kita harus ngomong terang-terangan, kita berbeda. Dan berbeda itu tidak berdosa. Berbeda itu indah. Ke dalam saya ingin orang yang dengar saya, ikut saya. Tapi kalau tidak mau ikut, masa tak paksa? Enggak bisa. Inilah situasi di masyarakat modern. Karena itu, kita kurang apa? Dirongrong dengan Injil Barnabas. Ya sudah, sabar. Jangan menyalahkan Islam. Itu dulu salahnya kita sendiri. Kenapa Paus diktator? Kenapa Paus suka ngubah-ubah pada saat itu? Lah muncul hukum sejarah Injil Barnabas. Sekarang kalau kita dilempari, ya dilempari itu kan sengsara. Tapi kita juga introspeksi. Mungkin caranya kita yang salah. Tapi toh kalau tetap benar dilempari, ya wallahu alam, itu sudah kehendak Kristus gitu loh. Hidup itu enteng kalau gitu. Lupa, saya sudah berusaha ingin lepas dari ini. Tetapi toh akhirnya masuk dalam kesulitan besar. Tuhan kehendaki kamu berada dalam kesulitan besar. Tetapi tidak besar, karena apa? Tuhan tidak pernah memberi kepadamu sesuatu yang lebih daripada yang kamu bisa tanggung. Jadi tidak mungkin semua bisa tanggung. Bersama Yesus beres. Amin. Tadi pagi saya sudah katakan bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan. Makanya bersama Yesus beres. Ungkapan ini ungkapan Surabayaan. Bersama Yesus beres. Amin. Mari kita ucapkan sekali lagi. Bersama Yesus beres. Nah ini benar-benar masuk ke hati loh. Jangan hanya di sini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca seringkali disalahgunakan, disalahpahami oleh pihak lain. Bahkan Paulus dipertentangkan dengan Petrus, Paulus dipertentangkan dengan Barnabas. Tetapi orang Kristen siap untuk berdialog, siap untuk menjawab, mempertanggungjawabkan pengakuan iman kita kepada setiap orang yang menanya kita tentang pengharapan yang ada pada kita. 1 Petrus 3:15. Tetapi harus dengan lemah lembut, dengan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, agar mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu
karena fitnahan mereka itu. Tuhan memberkati. Mari kita